Setelah Soyan berhasil menerobos dan muncul di permukaan, dia pun tampak merasa lega dan dipenuhi rasa percaya diri yang sangat tinggi. Saat ini dia telah mencapai titik di mana seorang bisa dianggap sebagai ahli sejati di benua Doki. Bagaimanapun, hanya dengan mencapai level ini, seseorang bukan akan memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup di wilayah Central Plains. Namun di saat yang bersamaan, sesuatu yang aneh sepertinya telah terjadi di dalam pikiran Soyan. Setelah cukup lama berada di langit, dia bahkan tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun layaknya sebuah patung. Kedua tetua yang berada di bawah pun menduga kalau Soyan kemungkinan sedang memasuki kondisi khusus di dalam jiwanya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bersabar dan menunggu sampai Soyan kembali sadar. Setelah menerobos dosong persepsi, spiritual Soyan kini benar-benar meningkat dan menjadi jauh lebih sensitif dari sebelumnya. Dan pada momen ini dia tiba-tiba kembali merasakan jejak spiritual Yao yang gak akan di dalam segel api ketika Soyan menerobos kelas Donghuang di masa lalu. Dia juga merasakan hal ini dan bahkan sampai berhasil menemukan lokasi keberadaan Yao. Pengalaman tersebut membuat Soyan seketika mengerti dan bergegas menyalurkan energi spiritual miliknya ke dalam segel api tersebut. Sesaat kemudian Soyan pun akhirnya berhasil sampai ke sebuah aula yang sangat besar, di mana dia melihat Yao dikurung sebelumnya dengan kekuatan spiritualnya saat ini. Soyan bisa melihat seluruh bagian aula tersebut dengan dan lebih jelas terlihat di sana. Ada cukup banyak roh spiritual yang dikurung dan dijadikan sebagai sumber nutrisi oleh aula jiwa. Pemandangan ini jelas membuat emosi Soyan meningkat. Namun di saat yang bersamaan dia juga harus bertindak secara hati-hati, mengingat ada banyak ahli tingkat tinggi, termasuk elit Dozon yang menjaga tempat ini. Meskipun Soyan sudah mencapai tingkat Dozong, tetapi dia tentu tidak akan begitu naif untuk melawat elit Dozon secara langsung setelah menelusuri aula tersebut. Cukup lama Soyan akhirnya menemukan seseorang lelaki parubaya yang digantung menggunakan sebuah rantai hitam. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yao. Kegembiraan pun seketika melonjak di wajah Soyan ketika melihat sosok gurunya itu. Tak terasa sudah 4 tahun berlalu sejak Yao ditangkap oleh aula jiwa. Perasaan sakit serta ketidakberdayaan benar-benar melekat di hati Soyan. Seketika memikirkan penderitaan yang dialami Yao selama bertahun-tahun ini. Meskipun kondisinya terlihat sangat lemah, tetapi Soyan dapat merasakan masih ada tanda-tanda kehidupan di dalam jiwanya. Begitu tubuh spiritual Soyan mendekat, Yao yang tertidur pun tiba-tiba merasakan sesuatu dan perlahan membuka kedua matanya. Tatapannya pun seketika memegang sembari melihat ke arah udara kosong yang ada di hadapannya. Pemandangan ini secara alami membuat Soyan tidak bisa menahan diri lebih lama. Dalam sekejap dia pun berubah menjadi sosok ilusi dan bersujud di hadapan Yao dengan suara penuh kesedihan. Soyan lalu berkata, "Guru, maafkanlah muridmu yang tidak berbakti ini." Yao pun perlahan tersenyum dan mengangkat, "Bocah, kau sudah melakukan dengan baik dan cukup sangat baik. Mampu merekrutmu sebagai murid adalah pencapaian terbaik yang pernah kulakukan sepanjang hidupku." Meskipun Yao jelas mengerti kalau sosok pemuda di hadapannya itu hanyalah seutas energi spiritual, tetapi dia dapat merasakan ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Oleh sebab itu Yao secara alami dapat menebak kalau Soyan saat ini kemungkinan telah berhasil melaju ke kelas Dozong. Pencapaian Soyan itu benar-benar memberikan kebanggaan tersendiri bagi Yao. Dengan penuh keyakinan Soyan pun berjanji kalau dia pasti akan segera datang dan menyelamatkan secepatnya mungkin. Tepat setelah kata-kata Soyan terdengar, suara dengan tekanan yang sangat menakutkan pun tiba bergema di seluruh aula. Dia mengatakan, "Bocah, kau tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan hal semacam itu." Di bawah tekanan tersebut, ekspresi Soyan pun sama sekali tidak berubah sedikit pun. Dia lalu secara berbalik dan menatap tajam ke arah suara itu berasal. Terlihat di sana terdapat sosok misterius berpakaian ungu dengan aura yang sangat menakutkan. Bisa dipastikan kalau dia adalah tetua terhormat dari aula jiwa yang ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Setelah mengamati Soyan sejenak, tetua Dozon itu pun menyadari kalau pemuda di hadapan itu ternyata adalah orang yang sebelumnya pernah memasuki aula ini. Tatapan Soyan pun sontak berubah layaknya seekor binatang buas dan mengatakan, "Lain kali ketika aku datang ke tempat ini, aku pasti akan membalasmu atas segala kesulitan yang telah diterita guruku." Selama bertahun-tahun di saat yang bersamaan, tetua Dozon itu pun lantas mengepalkan tangannya dan setelah dalam sekejap tubuh spiritual Soyan pun lenyap dan menghilang dari aula tersebut.
Ekspresi senang pun muncul di wajah Yaulo setelah kepergian Soyan. Selama beberapa tahun ini tampaknya dia benar-benar sudah tumbuh dan berkembangnya. Samar-samar merasa kalau di pertemuan selanjutnya kemungkinan Soyan akan datang ke tempat ini dengan tubuh aslinya. Kegembiraannya ditunjukkan Yaulo itu secara alami membuat orang tetua dusun merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya. Meski kekuatan Soyan bukanlah sebuah ancaman bagi aula jiwa, tetapi kehadirannya cukup layak untuk diperhitungkan. Yaulo yang melihat ekspresi jelek itu dari kejauhan pun sontak mengatakan, "Apakah kau mulai merasa tidak nyaman?" Sang tetua dusun yang bernama Kintian itu pun perlahan menyapu pandangannya ke arah Yaulo sembari berkata, "Ya Chen, sebaiknya kau memikirkan dirimu sendiri. Jika bukan karena keahlian alkemismu, apakah menurutmu kepala aula akan membiarkanmu hidup sampai sekarang? Jika kau bisa berpikir, harusnya kau tidak akan melakukan perlawanan yang sia-sia seperti ini. Dengan kemampuan alkemis yang kau miliki, kemungkinan hanya ada beberapa orang tua dari Menara Pil yang bisa dibandingkan denganmu. Jika kau menyerah dan bergabung dengan aula jiwa, kepala aula pasti akan memberikanmu posisi yang lebih tinggi daripada diriku. Lantas mengapa kau begitu keras kepala dan lebih memilih untuk disiksa di tempat ini?" Yaulo pun hanya tersenyum dingin sembari menunjukkan ejek di wajahnya. Meski sudah menderita selama bertahun-tahun, tetapi dia tetap yakin kalau Soyan pasti akan datang dan menyelamatkannya. Tetua Xintian ini mendengar kata-kata ini pun kembali berkata, "Yao Chen, aku yakin kau juga tahu seberapa besar kekuatan aula jiwa. Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang, apakah menurutmu bocah bernama Soyan itu bisa menerobos masuk ke sini? Karena dia sudah berada di Central Plains, maka aku akan menunggunya dengan senang hati. Namun aku harap muridmu itu bisa bertahan di bawah jawaran aula jiwa." Setelah mengatakan semua itu, tetua Xintian pun perlahan berbalik dan pergi, memasuki ruangan dimensi yang dia ciptakan. Sementara itu, di sisi lain situasi di pegunungan mata surga perlahan kembali normal. Soyan yang masih bergantung di langit pun akhirnya sadar dan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun Yaulo tidak berada dalam bahaya, tetapi kondisi semacam itu jelas tidak mungkin bisa bertahan lama. Oleh karenanya, setelah masalah di pegunungan mata surgawi selesai, Soyan memutuskan untuk ke pertemuan besar 4 pavilion dan menemui bernama Peng Junzi. Apapun yang terjadi, setelah mengambil keputusan tersebut, Soyan pun perlahan menghela napas sembari memeriksa kondisi tubuhnya untuk melihat sejauh apa perbedaan. Soyan lalu melepas sebuah pukulan ke udara kosong. Semua orang bisa menyaksikan area yang terkena pukulan sederhana ini sontak berbuka dan menunjukkan ruang dimensi di dalamnya. Menurut pengamatan Soyan, kekuatannya saat ini seharusnya sudah stabil di bintang 1 dozong. Meskipun peningkatan ini berhasil didapatkan berkat bantuan kolam darah, tetapi kemungkinan besar hanya Soyan yang memiliki keberuntungan semacam ini. Sebagaimanapun, para ahli yang baru menerobos ke kelas dozong pada umumnya membutuhkan waktu lama untuk penyesuaian. Sebelum benar-benar memasuki bintang 1 di ranah tersebut, sesaat kemudian Soyan lalu bergerak dan bergegas menghampiri kedua tetua yang berada di bawah. Begitu Soyan tiba, kedua tetua dari klan tikus itu pun segera mengucapkan selamat kepada Soyan atas keberhasilannya setelah menjadi dozong. Sikap mereka berdua juga menjadi lebih sopan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kekuatan seseorang, maka orang lain juga akan semakin menghormatinya. Soyan lantas menganggukkan kedua tangannya ke arah kedua tetua tersebut dan mengatakan kalau dia hanya cukup beruntung jika mereka tidak memberitahu masalah terkait lokasi pelatihan yang ada di dasar kolam. Kemungkinan Soyan masih membutuhkan waktu lama untuk bisa mencapai kelas dozong. Selang beberapa waktu, tetua Jinsi lalu memberitahukan Soyan kalau dia sudah menghabiskan waktu lebih dari 2 bulan di dasar kolam tersebut. Dan untuk para ahli lainnya, mereka sudah lama pergi meninggalkan area pegunungan, termasuk Nalanyantan. Setelah memberitahu semua ini, tetua Jinsi pun tampak sedikit ragu-ragu dan bertanya kesepakatan mereka sebelumnya. Jinsi jelas mengerti maksud perkataan tetua Jinsi dan mengatakan kalau dia bukanlah orang yang tidak tahu diri dan mengingkari janji. Namun sebelum memulai pemrosesan penyembuhan, mereka harus mencarikan beberapa bahan obat yang diperlukan terlebih dahulu. Setelah menerima resep obat yang diberikan Soyan, tetua Jinsu pun segera pergi untuk mengumpulkan semua bahan itu secepat mungkin. Begitu tetua Jinsu menghilang, tetua Jinsi lalu menyapu pandangannya ke arah Soyan dan berkata, "Teman kecil, jika kau berhasil menyingkirkan racun api ini, maka klan tikus penelan emas milikku berjanji akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun klan tikus tidak bisa dibandingkan dengan beberapa klan kuno yang ada, tetapi kami masih memiliki reputasi di dunia Magical Plains. Selain itu, karena jumlah kami yang sangat banyak, klan tikus penelan emas juga dikenal sebagai individu yang memiliki pengetahuan tinggi." Soyan yang mendengar hal
hal itu pun tampak sedikit ragu sebelum akhirnya bertanya kepada ketua Jinsi sangat berpengetahuan. Lantas, apakah kau mengetahui beberapa informasi terkait klan dua kata sederhana ini? Seketika membuat ekspresi tetua Jinsi berubah menjadi serius dengan ada kekhawatiran. Tetua Jinsi lantas bertanya kepada Soyan apakah dia terlibat sebuah konflik dengan klan tersebut. Setelah menyinggung pavilion Penglai, Soyan mungkin masih bisa hidup tenang dan pergi sesuka hatinya. Namun jika dia sampai menyinggung klan ini, maka nasibnya bisa dipastikan tidak akan berakhir dengan baik. Soyan pun perlahan menggelengkan kepalanya dan memberitahu kalau dia sama sekali tidak memiliki konflik dengan mereka dan hanya ingin mencari tahu beberapa informasi terkait klan itu. Tetua Jinsi pun sontak menghela napas lega dan mulai menjelaskan kalau keberadaan klan Gu ini pada dasarnya sangat ditakuti oleh faksi besar seperti Aula Jiwa, Menara Pil, bahkan 3 klan kuno yang ada di dalam dunia Magical Plains. Klan Gu sendiri merupakan salah satu keturunan dari zaman kuno dan dikabarkan memiliki garis keturunan Dodi. Menurut informasi yang ada, begitu seseorang berhasil mencapai Dodi, maka garis keturunan mereka secara alami akan mengalami perubahan. Sebagai hasilnya, keturunan Dodi ini akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam hal kultivasi. Beberapa keturunan yang beruntung bahkan memiliki peluang untuk mewarisi beberapa kemampuan dan melalui garis keturunan mereka. Namun hal semacam itu sangat langka dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Di samping itu, klan kuno yang masih memiliki garis keturunan Dodi juga sangat mendiskriminasi orang luar. Semua itu dilakukan demi menjaga kemurnian dari garis keturunan mereka. Jika ada yang menikah dengan orang luar, mereka pasti akan memilih calon dengan kemampuan terbaik. Meskipun sebelumnya ada cukup banyak klan kuno yang memiliki garis keturunan Dodi, namun seiring berjalannya waktu hampir tidak ada yang tersisa dan hanya tinggal klan Gu yang masih berdiri hingga saat ini. Soyan pun perlahan sedikit mengangguk. Tidak heran jika Sun Er memintanya untuk mencapai kelas Dosong terlebih dahulu sebelum pergi untuk mencarinya. Ternyata kekuatan klan Gu memanglah sangat menakutkan. Bahkan sekelas Aula Jiwa sangat tidak berani mengusir klan kuno tersebut. Soyan lalu bertanya apakah Tetua Jinsi tahu di mana lokasi markas besar klan Gu berada. Tetua Jinsi pun menjelaskan kalau pada dasarnya wilayah timur Central Plains berada di bawah kekuasaan mereka, maka hanya saja klan Gu jarang muncul untuk mengaturnya. Sedangkan markas utama dan sebagian anggota klan Gu saat ini tinggal di sebuah tempat khusus bernama Alam Gu. Begitu seseorang mencapai tingkat Dozeng, dia akan melampaui level biasa dan akan melangkah ke level suci dan membuat sebuah dunia kecil yang bisa ditempati oleh manusia. Merupakan salah satu indikator dari seorang elit doseng maksudnya. Alam Gu sendiri menciptakan oleh seseorang elit doseng yang sangat kuat dari klan Gu. Selama beberapa generasi setelah diperkuat dan memperluas bertahun-tahun luas, Alam Gu kini bisa dikatakan sebanding dengan wilayah utara Central Plains. Informasi ini jelas membuat Soyan terkejut. Bukan main, apakah hal yang begitu menakutkan seperti membuka dunia baru benar-benar bisa dicapai oleh kekuatan seseorang jika elit doseng saja memiliki kemampuan di luar akal sehat. Lantas beberapa menakutkan Dodi yang berada di atasnya. Tampaknya kekuatan seorang elit Dodi yang mampu berubah jadi keturunan bukanlah sebuah cerita karangan belaka. Meskipun kekuatan klan Gu sangat hebat, tetapi Soyan tetap akan menerobos tempat itu demi Sun Er, apapun resikonya. Setelah dia berhasil menyelamatkan Yao, Soyan pun bertekad untuk pergi ke alam Gu. Terlepas dari seberapa peristiwa klan tersebut, pada akhirnya mereka tetaplah seorang manusia. Oke, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan Bethesda spoiler 1 part 1-nya guys ya. Nanti kita akan sambung di part 2-nya.